Kalau kita mau nyari wapres, itu kan paling nggak ukurannya cuma 2 aja, Bang. Iya. Kalau nggak nambah elektabilitas, minimal tidak mengurangi elektabilitas. Artinya kan semuanya kunci. Nah, semuanya tuh mengklaim kayak gitu. Bahwa saya akan bisa menambah elektabilitas atau tidak mengurangi elektabilitas. Kalau nggak mengurangi elektabilitas gua doang mah gua juga bisa. Sebenarnya kuncinya ada banyak kan? Ada banyak. Sampai bingung saya. Caimin yang mau juga. dibuka pintu yang mana sih? Caimin katanya kunci Jawa Timur. Ya kan? Erlangga katanya kunci rakyat, masyarakat, ya kan? Erick Thohir katanya kunci fans bola. Gimana? Hari ini kan lagi kita tunggu hasil sidang ambang batas cawapres. Iya. Betul. Sekaligus ada ambang batas capres diuji. Oke. Nanti Gibran bisa nyawapres, Prabowo capresnya nggak bisa. Nih, gue yang mulai nih sekarang. Oke. Kan? Silakan. Enggak, tapi gue pertama pengen ngucapin selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun. Selamat makin. Yang berapa, Bang? Ya itu. Pokoknya masuk batas usia kalau udah digugat itu batas usia cawapres. Tapi mentok di batas usia presiden nggak, Bang? Nah itu kita nggak ngomongin. Saya sebenarnya ada 2 orang biasanya nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata karena dipaksa sama mereka bertiga. Ini kacamata politik, Bang. Nah ini kalau ngomong kacamata politik kemarin keren lah, keren Pak Prabowo tuh. 4 partai besar coy langsung ketemu kan? Yes. Gerindra, PKB, Ya. Golkar, Pan. Pan. beres langsung. Beres lah. Deklarasi Di Museum Proklamasi. di Museum Proklamasi. Ya udahlah orang ribut-ribut sebetulnya itu boleh atau enggak melanggar hukum atau enggak. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ribut, tapi keren coy 4 langsung. Sapu bersih. Sapu bersih. Cuma sayangnya cuma 1 aja. Kalau lagu Pelangi-Pelangi belum lengkap, belum ada merahnya. Iya. Nggak bisa merah. Udah pun. ada. Udah deh. PSI itu. Oh, belum. Oh, belum ya? Belum. Hati-hati loh, nanti malah jadi. Belum resmi, BS. Iya, belum resmi. Keren kan? Keren. Tapi menarik, Bang. Iya, menarik. Empat semuanya mencalonkan wakil presiden masing-masing. Pan Pan. nyalonin Erick Thohir. Oke, Erick Thohir. Naturalisasi berarti. Naturalisasi. Oke. Golkar nyalonin Erlangga Hartanto. Sebagai cawapres. Cawapres. Kalau perlu capres malah. Iya. Capres. Kalau amanat ya. Kalau amanat Munas iya. Capresnya 2. Capresnya 2. Bisa jadi. Satu capres depan, satu kernet. PKB. Oke. Caimin. Ini yang bener namanya mana sih? Caimin, Gus Ami. Imin, Gus Ami, Gus Muhaimin yang bener yang mana? Ya tiga-tiganya bisa. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Gibran. Gibran. Ya, yang digadang-gadang gitu. Gadang-gadang Kalau Gibran. dihitung banyak, ada Bu Banyak. Iriana juga katanya di. Wiriana juga. Wiriana juga katanya. Wah, Wiriana juga. Jangan sampai Jan Etes. Menarik kan? Menarik tuh. Empat-empatnya punya Empatnya kandidat. punya Iya. kandidat. Empat-empatnya. Hari ini tambah satu lagi tuh. Tambah satu lagi. Ada deklarasi relawan Prabowo Budiman Sujatmiko. Waduh. Prabu. Prabu. Iya. Berarti berapa tadi? Berapa tadi? Satu. Iya. Erick Thohir. Erlangga Hartanto. Oke. Caimin. Iya. Gibran. Oke. Terus Budiman. Kan main 5 cawapres. Sebenarnya kuncinya ada banyak kan? Ada banyak. Sampai bingung saya. Caimin yang mau juga. dibuka pintu yang mana sih? Caimin megang kunci juga katanya. Kunci kemenangan Caimin juga. Caimin katanya kunci Jawa Timur. Oke. Ya kan? Erlangga katanya kunci rakyat, masyarakat, ya kan? Erick Thohir katanya kunci fans bola. Gimana? Biar aman 5-5-nya Pak. Semuanya. Semuanya jadi. Gibran kunci anak muda berarti. Kunci anak muda. Gibran. Kunci istana juga katanya. Kunci istana. Berarti 5-5-nya biar enak. Jadi cawapres. 5-5 punya kunci semua. 5-5-nya punya kunci makanya nggak ada yang bisa ditinggal. Jadi 5-5-nya di bawah. Capres 1, cawapres 5. Siap. Gitu kan. Enak kan? Enak. Kalau menang gimana? Kalau jadi menang iya. Hari Senin. Ya. Erick Thohir. Oh iya. Hari Wapres Selasa, hari Senin adalah Erick Thohir. Hari Selasa Papres. Wapres Caimin. Caimin. Hari Rabu? Hari Rabu ada Budiman. Kamis? Hari Kamis ada Erlangga Hartanto. Erlangga, Jumat Gibran. Jumat Gibran. Sabtu Minggu libur. Camput itu aja Caimin aja. Caimin Jumat. Apa? Mimpin sholat Jumat. Paling bisa. Iya. Paling bisa. Iya, paling bisa dia Paling kan. bisa. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Cuma repot. Repotnya kalau ada lembur wapres, rebutan. Gantian kemarin lu dapat uang. Wapres. Sekarang gua gitu kan. Keren banget ya.
Yang Setiap hari ada presnya. Gimana? Yang bahaya waktu transisi tuh. Kan berarti kan kalau gantian begitu ada waktu ceklocknya. Ya. Nah, ini antar wapres kan ketemu nih. Ya. Ketemu, bro gue duluan ya. Iya. Nah ini kadang Caimin nggak mau duluan ini. Udah jangan dulu, aku aja. Tapi bisa juga skema lain, bro. Skema lain bisa. Nggak per hari. Wilayah. Wilayah, ayo Indonesia negara besar bos. Negara besar, wilayahnya banyak. Indonesia Timur. Indonesia misalnya. Timur, misal. Siapa? Enaknya. Indonesia Timur paling cocok Caimin lah. Caimin. Caimin. Oke. Caimin. Indonesia Tengah. Indonesia Tengah itu Erlangga. Erlangga. Barat. Yang di tengah-tengah. Indonesia Barat Erick Thohir. Erick Thohir. Nah sisanya 2 ya, agak ke tengah kiri, agak ke tengah timur, agak ke tengah barat gitu ya. Iya. Sisanya 2. Sisanya 2. Iya, itu. Utara selatan. Utara sama selatan. Tinggal dibagi aja siapa. Yang selatan Gibran. Which is. Singkatan. Biasanya kan pakai singkatan tuh. Oh iya benar. Pakai Ada singkatan. Ada singkatan. Kalau pasangan-pasangan, ini pasangannya 5. Ya. Singkatan. Tergantung kan mau kampanye kemana. Ke daerahnya Caimin gimana? Kampanye. Singkatannya apa? Prabowo dan Singkatannya Caimin paling cocok Pramuka. Pramuka. Apa? Apa tuh? Prabowo, Muhaimin, Enggak. Iskandar. Ini udah dipakai sama Kaisang. Makanya aku usulin tadi Kenapa? prematur. 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 Apa prematur? Prabowo, Muhaimin nggak bisa diatur. Prematur. Prabowo Muhaimin nggak bisa diatur. Ada lagi nggak? Oke. Ada gua. Apa? Prabohir. Prabowo siapa ini? Prabowo Erick Thohir. Oh ini kaosnya nih. Oh, Pasti gue yang pakai itu tadi. Prabowo. Kalau pertanyaan kalau Budiman. Budiman. Prabowo Budiman. Prabowo Budiman. Preman. Lagi preman gitu ya. Enggak ada yang beres. Itu lagunya enak tuh. Apa tuh? Paksi bapak. Preman. Ah, itu lagu kampanye itu. Prabowo Budiman. Udah, kita kasih jingle tuh. Tapi enggak kalau nih ini analis. Erlangga dulu. Erlangga. Apa Siapa? ada Erlangga? Prabowo Kan Erlangga. PSAH. PSAH. Disingkat PS, sorry. Prabowo Subianto, Subianto, Erlangga Erlangga Hartarto, Hartarto. PSAH. Pisah dong. Ini properti boleh dirusak nggak? Pisah. Rusak semua. Nggak awet berarti hubungannya. Nggak awet. Udah kita. Nah, ini analis politik, gue mau tanya. Oke. Dari 5 orang, misalnya 5-5-nya nih, Sam jadi wapres. Ini gimana cara bagi kekuasaannya, Sam? Cara bagi kekuasaan. Enggak, maksudnya ini kita serius lah. Pada akhirnya kan Prabowo harus menentukan satu lah. Menurut lu bacaan lu gimana? 5 orang loh ini. Ini kalau ini tanpa dihitung Bu Iriana. Atau Janetes. Bener. Gue sih sebenarnya agak kesusahan ya membaca ya. Karena balik lagi, semua itu mengklaim jadi kunci. Oh iya. Iya kan? Kalau kita mau nyari wapres, itu kan paling nggak ukurannya cuma 2 aja, Bang. Iya. Kalau nggak nambah elektabilitas, minimal tidak mengurangi elektabilitas. Artinya kan semuanya kunci. Nah, semuanya itu mengklaim kayak gitu. Bahwa saya akan bisa menambah elektabilitas atau tidak mengurangi elektabilitas. Kalau nggak mengurangi elektabilitas gua doang mah gua juga bisa. Ada yang kenal sama gua. Apa kayak logistik gitu loh. Yang tahu nggak ngurangin elektabilitas. Ya gua enggak. Kemudian kan ada yang fardu kifayahnya. Tadi fardu ainnya tuh 2. Nah, yang fardu kifayahin logistik. Logistik. Repot anak NU dia. Repot. Ini logistik. Nah, kalau dari sisi logistik sih, ya mohon maaf ya Caimin ya. Ya emang paling antara kalau nggak Erick Thohir ya Erlangga. Yang udah jelas Bohir gitu. Iya, Bohir. Bohir. Yang udah jelas ya emang pengusaha gitu kan. Pak Erlangga dari zaman dulu kan, zaman Orde Baru juga udah orang kaya lama lah. Erick Thohir juga punya Adaro segala macam kan. Gimana? Tapi orang mungkin cara lu ngelihat logistik itu memang terlalu duniawi. Walaupun lu orang NU. Caimin juga banyak logistiknya itu. Doa-doa kiai. Apa yang nggak bisa dengan kekuasaan? Gitu kan. Masalahnya Caimin nggak pernah ngomong infrastruktur lagi. Oh iya. Itu. Iya. Harusnya dia ngomong itu. Betul. Apa karena udah duluin Kiai Ma'ruf nih? Nah ini kan semuanya harus sama-sama megang, Iya, merasa megang kunci. Pegang kunci. Ini kan kayak orang, saya megang kunci. Ini kan sama kayak kita lagi debat nih. Ya. Informasi yang gue dapat nih. Gini, enggak, dari informasi loh, gue informasi A1. Gue juga A1. Ini kan sama. Jadi ini kompetisi A1 ya. Iya, Bukan A1. Semuanya kita nggak tahu mana yang asli, mana yang fotokopian kan? Iya. Semuanya gue juga A1. Gue juga A1 gitu. Nggak ada yang A2, A3. Ngalah gitu loh. Iya, gue cuma A5 gitu. Kita A5 aja. A5. Wapresnya kan 5 itu. A5.
A5 dong. Tapi kalau 5 ini diadu menurut ente siapa yang menang? Sis. Budiman punya kemudian keunggulan di online ya kan. Oke. Tadi Mas Hasan bilang kalau misalnya Caimin berpotensi, kemudian apa? Bohir, Erlangga sama ini. Saya berpotensi malah ke itu yang belum disebutin tadi kan. Apa tuh? Gibran. Oh, kenapa Gibran? Iya, itu paling menentukan. Gimana ceritanya menentukan? Ditunggu-tunggu kan sekarang kan, ditunggu-tunggu. Iya. Ambang batas usia Usia. ditungguin. Iya. Nah, kalau Gibran masuk, 4 orang ini kayaknya udah bubar semua tuh. Ya belum tentu. Mana mau capek-capek dari kemarin tiba-tiba datang. Maaf ya, saya lewatin. Mana ada yang mau kayak gitu. Tapi kan kita nunggu juga, Bos. Hari ini kan lagi kita tunggu hasil sidang ambang batas cawapres. Iya. Betul. Sekaligus ada ambang batas capres diuji. Oke. Nanti Capres Gibran bisa nyawapres, Capresnya nggak bisa. Gibran bisa cawapres, Prabowo nggak bisa. Bahaya. Berapa? Digugat diturunin 70. Prabowo Kan 72. 72. Iya. Lewat 2 tahun. Udah 2 tahun. coret dikit-dikit gitu. Masa nggak bisa? Ya kan katanya lahirnya tahun 1 tahun setelah Indonesia merdeka tahun 1950 katanya. Iya, 51. Iya, 51. Cocok berarti masih bisa itu. Di bawah 70 Iya. tahun. Dianggap 6 tahun itu nggak ada. Iya. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5 tahun nggak ada. Iya, nggak ada. Itu Nggak cocok. ada. Masih boleh. Masih boleh. Iya. Menarik itu. Udah susah-susah ngumpulin wapres ya kan. Nah, kalau kalian ngelihat klaim ini bahwa Prabowo disukai Gen Z itu gimana ceritanya? Kalau pandangan kalian pada nih. Ya, aku udah ngomong panjang lebar kan. Apa tuh? Kalau pendapatku ya nggak cocok banget. Nggak bicara cocok. tentang Sebagai Gen Z nih langsung. Iya, Gen Z langsung gitu loh. Kenapa? Satu, Pak Prabowo ini secara fisik kan pasti ya dia udah nggak kuat lagi lah untuk ngapa-ngapain. Mau lari pagi, mau olahraga itu hobi-hobinya Gen Z udah nggak in banget. Mau satset itu nggak Mau bisa. satset buat nggak bisa. Iya. Jadi secara fisik udah jelas. Iya. Secara kedua, secara kita bicara tentang apa misalnya, tentang track record segala macem, ya banyak hal yang bisa kita perdebatkan tentang Prabowo. Nah, padahal Gen Z ini kan terkenal sebagai generasi yang kritis. Betul. Artinya ya mereka harusnya bisa memahami itu. Nah, aku pernah berapa kali ditanya dulu, kalau tentang isu masa lalu, tentang pelanggaran HAM segala macam gimana? Buat aku, bayanganku adalah Gen Z itu sebenarnya tahu, aware nih. Pak Prabowo pernah melakukan ini. Tapi mungkin karena Gen Z ini hidup di era serba mewah. Iya. Jadi full of happiness lah hidupnya itu. Nggak pernah kita menghadapi krisis dunia yang ekstrim. Akhirnya kekejian atau kekerasan ekstrim itu nggak terbayang di otak kita. Oh, iya, Gitu. Jadi kalau bicara penculikan, kita ngomongin diculik itu diculik nongkrong di kafe, Iya, nonton bioskop, diculik. itu diksi penculikan itu relate-nya kita sama itu. Nggak relate tuh penculikan itu diapain itu nggak disetrum, ngerti. Nah, itu digebukin. yang bisa ngomong Mas Maki nih. Tapi rambut emang kelihatan. Jatuhin Pakai lagi Grey man, kacamata. grey man. Kacamata pakai lagi betul kemudian. Jatuhin pasaran ini. Fakta lain yang menarik sebenarnya karena popularitas Mas Ganjar itu juga belum mentok. Artinya masih banyak yang belum ada kenal. banyak yang belum kenal dengan sosok Pak Ganjar. Nah, Pak Prabowo ini kan udah berkali-kali Ikut kompetisi. Orang pasti tahu Sudah tahu semua. Udah mentok tuh. Mentok dengan udah situasi mentok. kayak gitu pun elektabilitasnya masih beradu nih. Artinya kita nggak bayangin kalau nanti Pak Ganjar Iya. Udah resmi lah, udah resmi, udah daftar KPU, udah resmi, wah itu lebih. Mesin apa partai lebih. udah gerak. Iya, udah gak bingung cawapres lagi, Ganjar sendiri aja udah bisa lari-lari kemana-mana. Satu lagi yang harus diperhitungkan bahwa di antara ketiga capres ini itu konsisten dari semua survei itu bahwa yang paling punya potensi untuk disukai orang itu Ganjar. Ganjar. Iya. Artinya kemungkinan besar orang ketika kenal dia dan kemudian suka itu Ganjar. Paling tinggi di antara itu ya. Iya. Kedua Prabowo, ketiga Anies. Kalau nggak salah begitu ya. Artinya kalau tadi teorinya Seno, ini belum semua orang kenal sama dia, belum diperkenalkan, belum ngapa-ngapain. Mau ngapain? Maka kalau ngelihat tren statistiknya itu dari survei itu, ketika dia udah dikenalkan ke semua orang, maka sisanya itu kemungkinan besar akan ke dia. Iya. Kira-kira gitulah ya. Kira-kira gitu. Ya, dan gini, karena hari ini Prabowo itu udah ngambil suara goyahnya ya. Gue bilang suara goyah dari Anies, bukan suara Anies yang real. Artinya sisa hari ini itu adalah tinggal sisa suaranya Anies tuh yang real. Sekitar 18%. Sekitar 18%. 18%. Iya kan, 18%. Kalau Prabowo itu selama ini ngomong ya kampanye pengen mendekat dengan Pak Jokowi yang 15%, Iya. ya sebenarnya lebih nutup Anies 18%. Masih utang. Masih utang. masih ada kembalian ya? Masih ada kembalian. Oh iya. Dan kita kan nggak ada yang bahas tuh Anies ini akan kemana putaran kedua. Iya.
Ya artinya yang diasumsikan nanti kalau dua putaran suara Anies semuanya ke Prabowo ya belum tentu juga. Toh masih ada 18% ini. Iya, kan. iya. Di beberapa daerah itu misalnya dulu kan dianggap ini satu gerbong antara Prabowo dengan Anies sebetulnya irisannya sama. Enggak segampang itu. Gue melihat sendiri misalnya ketemu sama komunitas kantong-kantong tertentu yang menganggap pemilih Anies, yang menganggap misalnya Prabowo itu pengkhianat karena meninggalkan mereka. Iya benar. Gua udah habis-habisan belain lu melawan Jokowi, ternyata lu ikut ke sana. Betul. Ya udah gua nyari figur lain deh yang ternyata antitesisnya Jokowi. Yang ketemu dia Anies gitu. Nah itu. Jadi enggak itu teori yang tidak terbukti itu ketika dia bilang misalnya kalau Anies gugur otomatis suaranya ke Prabowo. Enggak gampang itu. Pak Anies kan akademisi ya kita tahu. Iya. Terus dia adalah sebenarnya satu alma mater sama Pak Ganjar. Oh iya. Sama-sama Berarti UGM. bisa aja suara Pak Anies itu pasti lari ke Pak Ganjar. Iya dong. Bisa. Sama UGM, Bos. Korsak agama. Kursus agama. Belum suaranya Caimin. Iya. Iya, Agama Caimin. juga. Agama juga. Ya, UGM juga. Berarti Iya. semuanya akan Ganjar pada waktunya. Iya, pendukung Pak Jokowi bingung. Ini Pak Jokowi ini siapa? Ganjar atau Prabowo? Iya, jangan dilihat itunya. Pak Jokowi lulusan mana? Iya. UGM. Oh, Ganjar. Iya. Ya udah. Selesai urusan. Selesai. Dan sebenarnya sih kalau mau ini ya, Iya. kalau misalkan nanti nih Caimin jadi cawapresnya Prabowo Oke. gitu kan, Oke. berarti kan ada 3 agama nih. Iya. Udahlah rakyat gak usah milih, biar pemilihan senat aja deh. Yang sana UGM. Gua kalau jadi Prabowo agak sedih sih, nggak dihitung sama dia. Menua mungkin. Jadi pas mau di KPU tiba-tiba alumni UGM, Pak maaf ini pemilihan UGM. Makanya kemarin kan berkali-kali Pak Jokowi sampai klarifikasi toh. Oke. Saya ini bukan lurah, saya ini presiden. Iya. Kalau pakai analogi kotak-katuk begitu, berarti Prabowo ini kan Babinsa. Iya, Pak Jokowi lurah, Iya. Babinsa, Iya. Ganjar RT. Iya, RW. RW. Iya. Budiman? Ketua Kartal. Jangan diambil dong. Gibran yang udah Dewan Pembina Kartal Taruna sekarang. iya. Masa posisinya Gibran diambil juga sama Budiman? Caimin. Terus Caimin lu taruh mana? Ketua Ormas. Bener. Lurah Pondok. Erlangga. Erlangga pengusaha. Terus Erick Thohir. Erick Thohir. pemborong. Oh iya. Kontraktor. Kontraktor. Atau yang punya toko kelontong. Punya minimarket. Iya, gitu. Iya.